Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-40. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian nanti kita akan membacanya secara bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai yang 40. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datangnya Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang bawa pedang menghudus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Dan Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara bersembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu."
Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Daripada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan 40. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 18. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 27 tentang penyangkalan seorang Petrus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bersama-sama tentang penyangkalan seorang Petrus terhadap Tuhan Yesus, versi dari Injil Yohanes. Berbicara mengenai Petrus yang merupakan murid Tuhan Yesus yang selalu menemani dan selalu menonjol di antara murid-murid yang lain selama mengikuti dan melayani Tuhan Yesus, merupakan salah satu tokoh sentral di antara murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Petrus adalah saudara dari Andreas yang berasal dari Betsaida, sebuah kota di dekat Laut Galilea. Petrus merupakan seorang nelayan yang punya segudang pengalaman dengan pekerjaannya. Maka Petrus dikenal sebagai seorang yang berani, giat dalam bekerja, seorang yang sangat antusias dan setia, vokal kalau dalam berbicara dan mengutarakan pendapatnya. Dan Petrus merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Di samping kelebihan-kelebihan karakter seorang Petrus, ternyata seorang Petrus juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagai seorang murid. Petrus merupakan seorang murid yang cepat sekali berbicara, atau kita kenal cerewet tanpa berpikir terlebih dahulu. Maka seringkali kita lihat Petrus cepat sekali berkomitmen tanpa sepenuhnya memahami. Petrus merupakan murid yang cepat sekali semangatnya dan cepat juga loyonya. Seringkali seorang Petrus juga sangat ragu-ragu. Yang bisa kita ketahui bersama bahwa seorang Petrus adalah seorang murid yang penakut ketika berhadapan dengan realita masalah. Ini semua kita dapat lihat di sepanjang ketika Petrus menjadi murid Tuhan Yesus. Petrus merupakan seorang yang pemberani dan di lain sisi juga merupakan seorang yang penakut. Petrus pernah berkata bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan Petrus juga pernah berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tapi ketika ancaman datang, ia menyangkali pengakuannya. Jiwa pemberani dan penakut Petrus juga dapat kita lihat ketika dirinya dengan seorang murid yang lain mengikuti Tuhan Yesus yang sudah ditangkap sampai ke halaman istana imam besar. Ketika Tuhan Yesus harus menghadapi interogasi dari pihak imam besar. Pada saat itu, bahkan teror terhadap keselamatan dirinya, Tuhan Yesus tetap mengatakan realita yang sebenarnya tentang dirinya. Tuhan tidak gentar sedikit pun. Bahkan dengan lantang ia menyatakan apa yang benar dan yang telah diperbuatnya. Sikap Tuhan Yesus ini tampak bertolak belakang dengan sikap Petrus yang mendapatkan pernyataan dari seorang perempuan, pernyataan dari orang-orang di halaman istana imam besar, mendapatkan pernyataan dari saudara Malkus yang dipotong telinganya oleh Petrus tentang identitas dirinya.
Petrus tidak menjawab pertanyaan tersebut. Petrus menolak menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Petrus menolak untuk mengenal Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Petrus berkhianat dan menyangkal Tuhan Yesus di depan umum, sesuai dengan realitas jati dirinya selama ini. Ya, benar kata pepatah, untuk melihat kesetiaan dan keaslian seseorang itu dibutuhkan dua hal, yaitu di dalam waktu dan masalah. Barulah kita dapat melihat gambaran asli pribadi orang tersebut. Namun, kisah Petrus, kesetiaannya dan imannya tidak berakhir sampai di sini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah Petrus hari ini kita dapat belajar di masa kini bahwa seringkali kita dalam mengikut Tuhan Yesus, kita juga sering melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Petrus. Dan bahkan iman, kesetiaan, karakter, dan sikap kita juga tidak jauh lebih baik dari seorang Petrus. Berulang kali kita ceroboh dengan semua masalah yang kita hadapi. Berulang kali kita cepat mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga merugikan banyak orang, termasuk keluarga dan komunitas gereja. Seringkali kita juga banyak kali berbohong untuk tidak terlibat dalam melayani. Namun di sisi lain bahwa kita mengatakan saya mau melayani Tuhan. Seringkali kita juga menyangkal kekuatan Tuhan di dalam setiap masalah keluarga maupun pekerjaan kita. Seringkali kita juga meragukan kebaikan Tuhan di dalam pergumulan berat kita. Namun di sisi yang lain kita pernah berkata saat mengalami mujizat Tuhan, oh Tuhan itu baik. Seringkali kita juga takut mengakui iman kita di depan teman-teman kita. Kita takut mengatakan bahwa semua keberhasilan ini karena Tuhan Yesus. Karena nanti takut dibilang sok rohani dan nanti dijauhkan dari komunitas. Seringkali kita takut mengakui Tuhan Yesus dan takut mau bayar harga. Sehingga kita pelit untuk melakukan dan memberi kepada Tuhan. Seringkali kita mau percaya Tuhan Yesus tapi tidak mau berada dalam kesulitan dan kesukaran. Seringkali kita mau mengikut Tuhan Yesus ketika hal tersebut hanya mau menguntungkan diri kita sendiri. Seringkali kita mau ikut Tuhan Yesus hanya dalam mimpi tapi tidak di dalam realita yang sebenarnya. Seringkali kita juga hanya mau mengikut Tuhan Yesus ketika dalam keadaan senang tapi susahnya tidak mau. Dengan semuanya ini, apakah kita lebih baik dari Petrus? Saya pikir tidak, bahkan bisa kita lebih buruk dari Petrus. Tapi apakah semuanya ini membuat Tuhan Yesus menolak dan tidak menerima kita? Ya tentu tidak. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu juga kelebihan kita dengan semua keberadaan kita. Tuhan Yesus tetap mau menerima kita apa adanya. Semua orang tidak luput dari namanya gagal dan jatuh bangun dalam masalah maupun imannya. Namun yang perlu kita lakukan adalah bangkit kembali dari kegagalan dan dalam pertobatan. Selalu ada kesempatan bagi kita yang jatuh. Namun perlu diingat, belajarlah dari kesalahan. Orang yang sungguh percaya akan kembali dan bertobat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar bersama bahwa kami juga tidak jauh lebih baik dari seorang Petrus. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Beri kami kekuatan dan hikmat agar di dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kami tetap tegak berdiri dan mempertahankan iman kami. Dan tidak takut ataupun tidak malu untuk mengakui iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, teruslah berdoa, teruslah percaya.